Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada materi pembelajaran IPA. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel, kemudian juga kita sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu kesehatan organ reproduksi manusia. Penyakit-penyakit apa saja yang sering menyerang sistem reproduksi manusia? Di antaranya yang pertama adalah keputihan. Keputihan ini adalah penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia, wanita atau perempuan. Penyakit keputihan ini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Keputihan ini disebabkan oleh infeksi bakteri, salah satunya adalah bakteri Chlamydia trachomatis dan Candida albicans. Bagaimana pencegahan penyakit keputihan ini? Nah, kita harus menjaga kelembaban alat kelamin. Oleh karena itu, disarankan untuk seorang perempuan jika buang air besar atau buang air kecil itu harus dibersihkan lagi dan dalam kondisi kering, sehingga kelembaban alat kelaminnya selalu terjaga. Yang kedua adalah penyakit gonore atau kencing nanah. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing, sehingga orang yang menderita gonore akan merasakan sakit saat buang air kecil. Gonore ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya adalah dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang ketiga adalah penyakit sipilis atau raja singa. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya adalah dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Yang keempat adalah AIDS. AIDS ini adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, AIDS ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya yang pertama adalah dengan tidak bergaul secara bebas. Kemudian tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan, menghindari kontak seksual dengan penderita, menghindari penggunaan narkoba. Nah, penyakit AIDS ini memang tidak langsung begitu orang terkena AIDS langsung terlihat dampaknya, tapi akan terlihat nanti setelah beberapa tahun kemudian, karena yang digerogoti oleh HIV atau virus ini adalah kekebalan tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah herpes genitalis. Herpes genitalis ini adalah penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, di dubur atau mulut, dan ini rasanya sangat sakit dan panas. Disebabkan oleh virus herpes simplex. Pencegahannya dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Kemudian yang berikutnya adalah prostatis. Prostatis adalah penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Kemudian pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Kemudian yang selanjutnya epididymitis. Penyakit ini ditandai dengan peradangan pada epididymis disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatoktomik, bakteri coliform, dan infeksi chlamydial. Pencegahannya adalah dengan menghindari bergonta-ganti pasangan seks. Penyakit-penyakit lain yang menyerang sistem organ reproduksi. Nah, nanti kalian bisa mempelajari penyakit-penyakit lainnya dari buku paket atau buku modul sebagai tambahan. Nah, yang terpenting bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi manusia? Tentunya sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyakit reproduksi. Untuk perempuan, ini khusus perempuan karena yang perempuan lebih sensitif. Satu, harus pada saat menstruasi atau pada saat haid harus mengganti pembalut sesering mungkin. Saat sedang menstruasi minimal 2-3 jam sekali itu harus ganti. Biarkan semalaman tidak berganti. Nah, ini akan menyebabkan
adanya bakteri yang nantinya akan menimbulkan penyakit. Kemudian menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Kemudian juga harus menjaga kelembaban alat kelamin, harus senantiasa kering, jangan basah pakaian dalamnya dibiarkan saja. Nah, ini juga akan menimbulkan penyakit pada organ reproduksi. Kemudian untuk laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Ini cara untuk menjaga organ reproduksi. Kemudian melindungi testis selama beraktivitas. Kenapa? Karena testis itu fungsinya kan sebagai penghasil sperma. Nah, ini jangan sampai karena benturan atau karena terjatuh, ini fungsinya bisa terganggu. Kemudian menghindari minuman beralkohol dan rokok. Dan harus senantiasa baik laki-laki maupun perempuan itu menerapkan pola hidup sehat dengan makanan yang sehat dan juga olahraga yang cukup. Untuk materi mungkin sekian dari tugas. Di sini ada 2 tugas, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu di sini ada 3 soal, silakan kalian kerjakan di kertas selembar. Boleh berdiskusi dengan teman berkelompok, tapi tetap mengerjakan satu orang satu. Nanti dikumpulkan ke sekolah 3 hari setelah waktu pemberian tugas. Mengumpulkannya secara kolektif, boleh dikumpulkan secara berkelompok, nanti hanya perwakilan kelompoknya saja yang datang ke sekolah. Tentunya untuk kelompoknya yang jarak rumahnya berdekatan. Kemudian tugas kedua adalah tugas kelompok. Nah, ini adalah tugas membuat makalah tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ini dilakukan hanya berkelompok, jadi hanya per kelompok hanya 1 makalah. Untuk waktunya Ibu beri waktu 2 minggu. Nanti boleh dikumpulkan secara langsung atau boleh juga dikumpulkan lewat email dalam bentuk soft file-nya. Sekian, semoga kalian tetap bahagia, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.